Setiap tanggal 25, saldo rekening kita seringkali terlihat seperti air yang tumpah. Padahal baru kemarin gajian, tapi uangnya sudah pergi entah kemana. Rasanya seperti sedang lari maraton, tapi finishnya adalah tumpukan tagihan. Kita bangun pagi, bekerja keras, tapi kenapa rasa cemas soal uang itu tidak pernah hilang? Kenapa kita selalu merasa hidup kita ini adalah siklus gali lubang tutup lubang yang tidak berkesudahan? Hari ini, kita akan membongkar satu rahasia besar. Kekayaan itu bukan dimulai dari rekening bank, tapi dari kepala kita. Mari kita ubah cara kita berpikir, dan kita akan mulai mengubah nasib kita. Teman-teman, mayoritas dari kita salah mengartikan kata miskin. Kita mendefinisikan miskin hanya berdasarkan angka saldo atau merek kendaraan. Padahal, miskin yang sesungguhnya adalah mindset atau pola pikir kita sendiri. Banyak orang yang secara finansial cukup, tapi mereka hidup dalam mental block kemiskinan. Mereka takut mengeluarkan uang untuk belajar, tapi tidak takut untuk cicilan barang yang tidak perlu. Di sisi lain, ada orang yang memulai dari nol, tapi mental mereka adalah mental orang kaya. Mereka fokus pada pertumbuhan aset dan kemampuan diri, bukan fokus pada konsumsi instan. Video ini bukan tentang bagaimana menjadi miliarder dalam semalam. Ini tentang bagaimana kita membunuh mental miskin agar kekayaan punya ruang untuk tumbuh. Langkah pertama untuk menjadi kaya, bahkan sebelum kamu menghitung uang, adalah menghancurkan mental korban di dalam dirimu sendiri. Tanda-tandanya, kita sering menyalahkan keadaan atau gaji yang kecil. Kita berkata, ini sudah nasib dan takdir saya untuk hidup begini. Ini adalah jalan pintas otak agar kita tidak perlu bertanggung jawab atau berusaha keras. Orang kaya tidak pernah menyalahkan keadaan 100%. Mereka bertanya, apa yang bisa saya kontrol dari situasi ini sekarang? Daripada mengeluh harga beras naik, tanyakan, skill apa yang bisa saya pelajari di malam hari agar gaji saya bisa naik? Kedua, ubah bahasa, tidak mungkin menjadi, bagaimana caranya? Ketika kamu berkata, saya tidak mungkin mencapai itu, otakmu berhenti bekerja. Itu adalah jawaban final yang mematikan motivasi. Tapi ketika kamu bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa mencapai itu? Otakmu mulai secara aktif mencari berbagai macam solusi yang ada. Coret semua kata tidak mungkin dari kamus harianmu mulai hari ini. Ganti dengan saya belum tahu caranya, tapi saya akan cari tahu. Ketiga, investasi terbesar adalah waktu. Bukan hanya uang. Orang miskin rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan uang receh. Contohnya, rela mengantri diskon yang tidak penting. Orang kaya justru rela mengeluarkan uang untuk menghemat waktu mereka. Mereka membeli course atau menyewa orang lain untuk tugas yang bisa didelegasikan. Tanyakan pada dirimu, apakah kegiatan yang kamu lakukan sekarang, seperti main game atau scroll media sosial tanpa tujuan, bernilai setara dengan waktu emas yang kamu habiskan? Jika kamu sudah menguasai mindset, sekarang waktunya kita bicara kebiasaan. Ada 3 pilar utama yang harus kamu pegang teguh untuk mengubah uangmu. Pilar pertama, bayar dirimu dulu sebelum kamu bayar yang lain. Masalah umum, kita menerima gaji, lalu membayar utang, membayar tagihan, baru menyisihkan sisa untuk ditabung, yang biasanya tidak ada sisanya. Terapkan aturan emas, pay yourself first. Begitu gaji masuk, langsung potong 10% minimal, pindahkan ke rekening lain. Rekening ini harus tidak bisa kamu akses harian, anggap itu hilang. Anggap menabung sebagai tagihan wajib bulanan yang harus kamu bayar. Tagihan ini, kamu bayar kepada dirimu yang akan datang. Mulai hari ini, bayar utang kepada diri sendiri sebelum membelanjakan uang untuk hal lain. Pilar kedua, ubah waktu luang menjadi side hustle. Orang miskin mencari satu gaji besar dari satu sumber. Orang kaya mencari banyak aliran pemasukan atau multiple income streams. Di era digital, setiap orang punya kemampuan untuk memulai side hustle. Jual skillmu di jam di mana kamu biasanya hanya bersantai atau tidur. Jika kamu jago edit foto di HP, jual jasamu ke UMKM terdekat. Jika kamu jago bahasa Inggris, buka les online singkat. Ini akan membangun otot finansialmu dan memberimu bantalan uang. Pilar ketiga, lawan godaan diskon dan godaan konsumsi. Diskon 50%, beli 1 gratis 1,
Ini adalah racun yang mematikan impianmu. Kita merasa untung karena berhemat, padahal kita membeli yang tidak kita butuhkan. Filosofi kaya, yaitu jangan pernah membeli sesuatu hanya karena harganya murah. Beli karena kamu membutuhkannya, dan itu menambah nilai dalam hidupmu. Setiap kali melihat iklan atau diskon, tanyakan 3 hal penting ini. Pertama, apakah saya membutuhkannya untuk bertahan hidup? Kedua, apakah ini akan menghasilkan uang bagi saya di masa depan? Ketiga, apakah ini lebih penting daripada impian 5 tahun saya? Jika jawabannya tidak, jangan beli. Itu adalah kunci penguasaan finansial. Kita sudah sampai di akhir. Kamu sudah bekerja keras? Itu sangat bagus. Tapi bekerja keras saja tidaklah cukup. Kamu juga harus bekerja cerdas. Dan yang paling penting, kamu harus berpikir dengan benar. Hari ini, izinkan saya memberi kamu definisi baru tentang kaya. Kaya bukanlah punya mobil mewah atau rumah besar. Kaya yang sesungguhnya adalah kebebasan. Kebebasan untuk berkata ya pada kesempatan dan berkata tidak pada tekanan. Kebebasan untuk tidak cemas saat anak sakit dan butuh biaya pengobatan. Kebebasan untuk memilih bagaimana kamu menghabiskan waktu tanpa takut tanggal gajian. Itulah kekayaan sejati. Dan kekayaan itu hanya bisa dicapai jika kamu berhenti merasa miskin hari ini juga. Tutup pintu mental blokmu. Buka matamu untuk peluang. Mulai hari ini, berhentilah hidup dengan mental korban. Kamu punya kekuatan yang luar biasa untuk mengubah segalanya. Ambil keputusan sekarang. Apa satu langkah kecil yang akan kamu lakukan hari ini? Apakah itu membuka rekening tabungan terpisah atau mencari skill baru? Lakukanlah. Ingat bahwa eksekusi lebih penting daripada ide.